Rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, untuk pemilu 2024 tampaknya menemui jalan buntu. Ketiga partai tak juga mengucap kata sepakat meski penjajakan telah berlangsung cukup lama dalam beberapa bulan terakhir. Sedianya, pada awal Oktober 2022 Nasdem telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres, yang akan mereka usung. Sementara, calon wakil presiden, cawapres, Anies masih jadi tanda tanya. Disinyalir, alotnya rencana koalisi Nasdem Demokrat PKS karena ketiga partai tak kunjung bermufakat soal nama cawapres. Nasdem bersikukuh ingin cawapres dari unsur non-partai koalisi, sedangkan Demokrat dan PKS ngotot kadernya yang jadi calon RI 2. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali baru-baru ini mengatakan, sosok cawapres pendamping Anies baiknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem Demokrat PKS. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Nasdem tetap menghormati mekanisme di internal Demokrat dan PKS. Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil cawapres dari luar partai koalisi, kata Ali saat dihubungi, Selasa, 18 Oktober 2022. Menurut Ali, jika partai mendorong tokoh internal untuk menjadi cawapres, ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun. Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana enggak dapat apa-apakan, ujarnya. Oleh karenanya, lanjut Ali, Nasdem tak ingin hak politik mengusung capres maupun cawapres hanya terpaku pada kader masing-masing partai. Menurut dia, Nasdem, Demokrat, dan PKS perlu melihat sosok lain di luar partai yang berpotensi diusung sebagai calon pemimpin. Artinya apa? Kita ingin mengatakan, tidak selamanya kader partai politik seperti dikatakan ketua-ketua umum partai yang berhak maju sebagai presiden itu harus dari politik kan, kata Ali. Padahal di sisi lain banyak ada profesi di masyarakat di luar partai politik yang tidak kalah hebat integritas diri mereka, tuturnya. Usulan Nasdem ini tampaknya tak sejalan dengan Demokrat dan PKS. Demokrat misalnya, sejak lama gigih mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk menjadi cawapres. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengeklaim Anies AHY paling diharapkan oleh masyarakat. Dia juga menyebut, kedua tokoh punya elektabilitas besar untuk maju pada Pilpres 2024. Hasil berbagai lembaga survei dan jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai pihak, bahwa pasangan Anies AHY memiliki elektabilitas tertinggi dan paling diharapkan oleh masyarakat untuk aspirasi perubahan dan perbaikan, kata Kamhar dikutip dari Kompas, Minggu, 23 Oktober 2022. Menurut Kamhar, Anies yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dan dari unsur non-parpol idealnya didampingi oleh cawapres yang punya latar belakang berbeda. AHY dinilai memenuhi kriteria itu, karena berasal dari partai politik dengan latar belakang mantan militer. Mas Ketum AHY memenuhi seluruh kriteria yang telah dipresentasikan dengan kredit poin tertinggi, tuturnya. Sementara, PKS terang-terangan menyatakan tak sependapat dengan Nasdem soal cawapres dari luar partai koalisi. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menilai, itu tak adil untuk parpol yang punya kader berkualitas. Karena tidak adil buat parpol yang punya kader yang bagus, yang berkualitas, tiba-tiba disyaratkan enggak boleh maju sebagai cawapres. Enggak adil dong, katanya saat ditemui di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Oktober 2022. Khalid menyinggung nama Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Nanti kita simulasikan mana yang paling bagus kapasitas untuk menangnya, kapasitas untuk mengelola pemerintahannya, kapasitas untuk menyatukan tim ini sebagai suatu kesatuan yang solid, menyatukan bangsa Indonesia biar enggak ada polarisasi, ujar dia. Meski tak mudah, rencana koalisi Nasdem Demokrat PKS masih terus diupayakan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, partainya bersama Demokrat dan PKS membentuk tim kecil untuk mematangkan rencana koalisi. Dalam pertemuan tim kecil tersebut beberapa waktu lalu, ada sejumlah hal penting yang dibahas, termasuk soal nama cawapres. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingin Anies Rashid Baswedan, kata Willy dilansir dari siaran pers Nasdem, Jumat, 21 Oktober 2022.
Namun, tampaknya, sulitnya koalisi ini tak menjadi beban besar buat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Paloh mengaku, tak jadi masalah jika partainya gagal mengusung Anies Baswedan sebagai capres karena tidak terjadi koalisi antara Nasdem dengan parpol lain. Dia mengatakan, Nasdem tidak terbebani dengan rencana koalisinya bersama Demokrat dan PKS. Ya apa boleh buat, enggak ada masalah. Kita enggak ada beban yang tinggi sekali. Enggak ada beban, kata Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2022. Jangan dipikir ini hidup matinya, Nasdem. Tapi, hak-hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain, kan itu yang kita mau, tuturnya. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, sulitnya mewujudkan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak lain karena masing-masing partai berkeras hati dengan ego mereka. Demokrat ngotot ingin Ahy jadi cawapres, sedangkan PKS tak mau mengalah mengajukan nama Ahmad Heriawan. Sementara, Nasdem kukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai.